Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi kita di praktikum sistem operasi ya. Pada modul kali ini kita akan membahas yang namanya semafor, gitu ya. Dimana modul ini tuh akan mensupport dari modul-modul yang sudah kita bahas kemarin, yaitu terkait proses dan sekuensial dan konkurensi program. Oke. Nah, untuk semafor sendiri sebenarnya mungkin bagi teman-teman yang pernah ikut kegiatan pramuka akan sedikit familiar ya dengan istilah ini. Tapi intinya kalau di sistem operasi ini prinsipnya itu adalah bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan suatu tanda-tanda sederhana kayak gitu ya. Jadi beberapa proses yang bisa saling mendukung gitu. Tapi harus diberikan suatu tanda supaya proses itu saling mendukungnya. Nah, dimana pasti dalam semafor ini dia punya dua sifat gitu ya. Yaitu yang pertama, semafor dapat diinisiasi dengan nilai non negatif dan terdapat dua operasi terhadap semafor, yaitu down dan up. Dimana intinya tuh dalam suatu skema bahwa dalam semafor ini tandanya itu ya layaknya sedang menggunakan suatu bendera gitu dalam pramuka. Ada tanda bendera ke atas dan bendera ke bawah, mirip seperti itulah. Nah, sehingga kalau dalam sistem operasi ini semafor itu bisa dikatakan sebagai salah satu teknik sinyal sederhana dan merupakan konsep penting dalam sistem operasi desain kayak gitu ya. Nah, di mana sebuah nilai integer ini digunakan untuk untuk suatu sinyal antara proses. Nah, jadi dalam sistem operasi ini kita akan menggunakan suatu nilai integer untuk menjadi sinyalnya gitu. Apakah proses ini bisa jalan atau tidak. Nah, sehingga dalam semafor ini kita akan mengenal dengan 3 operasi utama. Yaitu pertama adalah inisiasi, signal, dan wait. Gitu ya, dimana inisiasi ini adalah berupa suatu deklarasi yang intinya kita ingin menyatakan bahwa ini itu adalah semafor gitu. Terus kalau signal ini adalah sebagai tanda bahwa sinyal itu bahwa suatu increment nilai pada semafornya gitu. Sehingga nanti semafornya ini bisa berjalan gitu ya. Sedangkan wait sesuai dengan namanya itu akan bersifat decrement. Kebalikan dari signal, dimana kalau di wait ini berarti jika bernilai negatif maka proses yang memanggil wait akan akan berhenti kayak gitu. Dan perintahnya akan di unblock biasanya dengan signal itu. Ya gitu ya. Kita setelah wait akan dieksekusi setelah proses di unblock. Sehingga untuk mengunblocknya itu berarti kan kita harus di increment lagi gitu. Harus supaya nilainya jadi positif lagi. Karena kalau nilainya negatif, maka si prosesnya akan diblok. Kayak gitu. Nah, pada semafor ini kita akan mengenal dua pola, yaitu pertama pola signaling dan pola mutex. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa melihatnya langsung pada OS itu. Jadi untuk teman-teman bisa disiapkan dulu OS Inu-nya ya. Oke, jadi harap disiapkan ya virtual mesinnya untuk menjalankan develop system dulu. Jadi develop system ini untuk ntar kita melakukan manipulasi code-nya, sedangkan backend-nya nanti aja gitu ya. Oke. Jadi ntar develop systemnya udah muncul. Nah, seperti di modul sekuensial dan konkuren program, kita ntar akan mengeksekusinya di main.c, sehingga teman-teman bisa menyiapkan dulu di folder sinunya 3 file berikut ya. Sebenarnya file utama aja yang main.c ini, karena main.c ini adalah file yang berisi program yang ada di sistem main.c-nya. Jadi kita prepare aja
sebelum kita memanipulasi programnya, kita simpan dulu kodenya supaya tidak jika terjadi hal yang tak diinginkan, kita bisa mengembalikan kembali kode tersebut karena ini adalah program utama gitu. Oke. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kita akan pola dalam semapor itu ada dua, yaitu signaling dan mutex. Nah, signaling dan mutex ini ntar yang akan kita praktekkan gitu. Oke, pertama kita lihat dulu dari signaling dulu ya. Oke. Nah, ini adalah code yang ada untuk signaling. Ini ya, saya langsung buat full aja untuk menghemat waktu juga. Nah, tadi kan untuk strukturnya atau operasinya semapor itu kita mengenal 3 ya, yaitu inisiasi, signal, dan wait. Nah, inisiasi itu adalah di sini. Nah, ketiga hal ini merupakan bagian dari inisiasi semapor. Pertama kita mendeklarasikan dulu variabelnya, lalu kita melakukan yang namanya inisiasi nilainya. Ya, ini kan kita deklarasi variabelnya dulu bahwa SID32 itu ada S1, S2, S3. Lalu S1, S2, S3 ini kita inisiasi dengan nilai. Untuk S1 kita gunakan 1, S2 0, S3 0. Kenapa menggunakan 1 dan 0? Ya tadi, supaya untuk proses nanti wait sama cycle-nya dapat. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa signal itu untuk increment dan wait itu untuk decrement. Nah, itulah kenapa kita gunakan 1 dan 0 ini. S1 dijadikan 1 itu sebagai nilai awal untuk kita eksekusi. Gitu ya. Sedangkan yang 0-nya ini ya udah pasti itu sebagai nilai awal dasarnya aja, supaya apakah pas masukin signal atau wait dia tetap jalan atau berhenti kayak gitu. Lalu yang rhythm ini sama seperti yang ada di sequential dan concurrent. Intinya adalah di sini kita sedang mendeklarasikan bahwa terdapat berapa proses gitu ya. Kita sedang mendeklarasikan prosesnya gitu ya. Dimana di sini untuk contoh ini kita akan mendeklarasikan 3 proses, yaitu proses A, proses B, proses C kayak gitu. Nah, nanti di sini kita deklarasikan seperti ini. Nah, tadi kan kita menginisiasikan S1 itu dengan 1 kan ya. Nah, sehingga kita buat dia wait dulu. Nah, wait berarti dikurangi, maka nilainya jadi 0. Walaupun nilainya 0, dia tetap bisa jalan kan ya. Maka kita print selamat datangnya akan muncul, lalu dikasih jeda selama 1 detik, lalu kita akan ngirim signal ke S3 gitu ya. Nah, karena ngirim signalnya ke S3, maka yang berjalan selanjutnya itu bukan SNDB2 SNDB gitu ya, atau S2, karena yang dikasih nilai adalah si S3 gitu ya. Maka yang dieksekusi itu adalah yang ada di bawahnya lagi, yaitu SNDC gitu ya. Dimana SNDC ini tadi kan signalnya udah kita dapat 1, dia akan masuk ke SNDC. Lalu SNDC-nya kita wait, berarti dia ubah jadi 0 lagi. Lalu selamat datang C-nya muncul, lalu kita masukkan ke signal S2 jadi nilai 1. Setelah nilainya 1, baru masuk ke SNDB. Dan seperti itulah prosesnya. Di SNDB pun, ini yang di atas, wait-nya dibuat jadi 0, baru masuk selamat datang B, lalu signalnya S1-nya akan menjadi signal S1-nya akan menjadi 1 lagi gitu. Terus prosesnya berulang sehingga terbentuk alarmnya intinya S3, S2, S1 gitu. Walaupun kalau realitanya kan harusnya S1, S2, S3. Jadinya munculnya tuh ntar output yang akan terbentuknya seharusnya akan menjadi selamat datang A, selamat datang C, baru selamat datang B. Kayak gitu ya secara bertahap. Oke, kita akan eksekusi. Pertama kita copy aja, Ctrl A aja ini, lalu copy. Lalu kita close. Oke.
Jadi kita copy dulu code-nya gitu ya. Kalau udah di copy, ntar kita tinggal masuk ke ininya aja, ke main.c untuk mengopinya lagi gitu. Oke, ini kan kita udah. Kita masuk ke cd system, lalu kita langsung aja gedit main.c. Nah, ini code-nya ya yang tadi saya tunjukkan tadi di sebelumnya. Nah, ini tuh isinya main.c. Nah, kita tinggal Ctrl A, langsung Ctrl V aja. Kita ganti dengan kode semafor sebelum tadi yang signaling tadi. Lalu kita Ctrl S. Maka sudah terbentuk kayak gitu ya. Nah, udah ini kita cd 2 kali, cd titik 2 kali, kita masuk ke compile. Oke, nah saat kita masuk compile, sama seperti modul sebelumnya, sebelum kita bisa melakukan sudo minicom, kita harus lakukan dua hal ini dulu, yaitu pertama make clean ya untuk menghapus semua datanya, lalu make. Kenapa kita melakukan ini? Karena ini akan membuild data kode yang udah kita buat tadi untuk dimasukkan ke Sinu seperti itu. Dan prosesnya pasti ini akan lumayan lama. Oke, di sini udah beres ya, kita udah make clean sama make. Nah, ini memang proses yang lumayan lama di saya juga. Lalu kita akan lakukan sudo minicom. Nah, lalu kita ketikkan aja. Nah, kita sudah masuk ke sinunya. Sekarang kita tinggal nyalakan backend-nya. Nah, itu seperti yang saya bilang ya, ini baik lagi ya terkait make clean termasuk nyalakan backend. Kalau memang prosesnya lumayan lama, kita harus sabar. Itu kembali lagi ke kapasitas laptop atau PC kita masing-masing. Kebetulan yang saya ini lumayan makan waktu juga gitu saat menyalakan backend-nya maupun make clean tadi. Oke, ini backend-nya udah jalan ya. Langsung welcome group. Nah, outputnya harus terbentuk. Nah, terlihat ya outputnya tuh. Selamat datang A, selamat datang C, selamat datang B, selamat datang A, selamat datang C, selamat datang B. Jadi A, C, B, A, C, B, A, C, B. Kayak gitu ya. Nah, berarti ini signal yang terbentuk ya sudah benar gitu ya. Bahwa antara white sama signal dan semafor signal yang kita buatnya, inisiasinya sudah tepat kayak gitu ya. Sehingga proses yang dijalankan sesuai sama yang kita inginkan, yaitu A, C, B. Berarti kalau misalnya mau ABC kayak gimana? Ya, baik lagi berarti dari code yang tadi gitu. Oke. Oh ya, sebelum kita keluar dari sini, untuk lebih amannya lebih baik kita matikan dulu backend-nya dulu ya. Supaya tidak terjadi error. Biasanya error terjadi karena kita melakukan ini dulu. Keluar dari sini tapi backend-nya nggak dimatikan. Jadi kita matikan dulu backend-nya. Biarkan ntar sinunya stop kayak gitu ya. Nah, ini sinunya akan berhenti, lalu kita baru keluar dari
sinunya gitu. Nah, kita akan kembali ke tampilan awal ya. Nah, seperti tadi. Jadi itulah fungsinya dari signal gitu ya. Pola signal itu seperti tadi yang ada di main. Signaling. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita misalkan ingin ngebuatnya jadi A, B, C, berarti kita minimal dari setiap parameter SND-nya harus diganti. Berarti menjadinya 1, 2, 2, 3, 3, 3, 1 gitu ya. 1, 2. Kan kalau di sini kan kita mainnya 1, 3 gitu kan ya. Nah, ini 1, 3. Nah, tuh kita paling atas deh. Biar agak pusing juga. Oke, nah ini ya. Sini kita kan mainnya 1, 3, 2, 1, 1, 3. Berarti kalau mau buatnya jadi biar ABC berarti 1, 2, 2, 3, 3, 1. Nah, berarti ntar saat kita atur ininya apa? Masing-masing dari white sama signalnya kayak tadi juga berarti. Karena itu 1, 2 berarti white 1, signal 2. White 2, signal 3, white 3, signal 1. Nah, itu akan ntar output jadi 1, 2, 3 kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan main yang mutex ya. Mutex.c. Oke, nah kalau yang mutex ini sebenarnya dia lebih sederhana lagi. Kita pakai gedit aja deh. Kayaknya pakai chat lagi agak ngebug. Kita lihat pakai gedit kalau gitu. Jadi intinya kalau mutex ini tuh yang membedakan dari signal. Sebenarnya saat kita menggunakan mutex pun kita tetap menggunakan signal gitu. Antara white sama signalnya gitu, pola-pola itunya. Nah, cuman untuk yang membedakan dari mutex itu adalah di sini kita intinya ingin memastikan bahwa suatu variabel hanya dapat diakses oleh satu proses saja gitu. Jadi kita kayak ngunci suatu variabel supaya bisa diakses di satu proses gitu. Jadi proses itu cuma untuk nge-support dari proses utama. Ya gitu. Nah, kalau di saya ini saya ngambil contohnya menggunakan lebah dan madu gitu. Gedit mutex. Oke. Deh, ya ini contohnya tadi ada apa? Void madu, di atas itu void lebah. Nah, jadi kalau mau gambaran singkatnya itu ya tadi. Di situ kita tetap menggunakan white data sama signal. Cuma di situ ada mutex tambahannya. Ya, si mutex ini untuk mengunci si variabel yang akan kita gunakannya nanti itu. Seperti itu. Itu yang membedakannya di situ aja sih. Antara mutex maupun apa? Signaling. Sehingga nanti outputnya pun akan sama aja kalau kita melihat segi proses. Tapi kalau dari segi output untuk hasil ya berbeda karena mutex ini kita main sama variabel. Nah, kayak gini ya. Nah, ini sama aja seperti sebelumnya, cuman ada tambahan mutex. Gitu. Sini saya buat ini apa asumsi seperti lebah dan madu. Dimana kalau lebah itu dia akan memproduksi, sedangkan madu itu adalah hasil yang didapatkannya. Gitu. Saya ngambil asumsi seperti itu. Nah,
Nah, tadi kan di inisiasi itu saya tambahkan yang namanya INT32N kalau nggak salah tuh ya. Sama seperti ini yang di void. Void ini kan kalau INT32 ini kan karena kita pakai for aja ya. Nah, cuman kalau untuk yang tadi itu di variabel global, itu kalau nggak salah saya gunakannya INT32N sama dengan 0. Nah, udah menginisiasi 0 tuh, N itu sama dengan 0. Nah, itu sebagai nilai outputnya nanti, variabel yang akan kita kontrol nanti untuk oleh mutex. Makanya di lebah ini karena dia sebagai produsennya, maka di sini akan ditambahkan suatu n incrementnya untuk n plus plusnya gitu supaya nilai n-nya bertambah. Di situ saya menyatakan bahwa lebah sedang memproduksi madu kayak gitu. Pertama kita buat white. Tadi kan kita menyatakan di SEM-crate-nya itu mutex sama SEM1 itu nilainya 1 ya. Maka resikonya berarti kita harus whitein mereka supaya jadi 0 gitu ya, supaya bisa berjalan gitu sistemnya. Walaupun 1 juga tetap berjalan itu, cuma kan terjadinya absolut aja gitu. Tuh ya, sehingga ntar lebah sedang memproduksi madunya akan di output dengan n-nya adalah nilai n tadi gitu. Karena n-nya sama dengan 0, di increment sekali dulu berarti akan jadinya 1. Lalu kita masukkan signal mutex dan signal SEM2-nya. Maka itu akan menjadi kemadunya. Nah, di madu ini programnya sama, cuman yang membedakan adalah kita tidak menginisiasi n incrementnya atau n plus plusnya. Karena di sini madu yang tersedia sebanyak buah pun itu masih bagian dari lebah gitu kan, karena lebah memproduksi 1 maka hasilnya ada 1 madu kayak gitu ya. Nah, jadi mutex ini adalah untuk mengontrol itunya sehingga supaya saat proses madu dijalankan pun n plus plus itu tidak tereksekusi kayak gitu ya. Oke, kita copy code-nya. Di sini kita for-nya lebih kecil dari 10 dari masing-masing, maka harus output-nya akan nyampe 10 gitu. Ctrl C. Lalu kita exit. Kita exit. Udah itu proses sama seperti sebelumnya, yaitu kita akan mengkopikan code-nya ke main yang ada di sistem. cd system. Lalu kita gedit main.c-nya. Muncul yang signaling sebelumnya kita udah laksanakan. Jadi nanti tinggal kopas lagi dan proses sama lagi ntar di compile-nya. Kita make clean dan make lagi. Cuman ya ini resiko kalau RAM memori laptop kita ya udah padat ya. Karena ini kan saya menyalakan OS dan menyalakan untuk nge-record juga. Jadi prosesnya agak lambat. Tapi kalau recordnya saya matikan itu lumayan cepat kok. Itu kembali lagi makanya. Sesuai dengan kapasitas laptopnya masing-masing. Oke, ini udah muncul. Kita tinggal Ctrl A. Itu langsung Ctrl V. Maka sudah tergantikan. Lalu jangan lupa Ctrl S. Setelah Ctrl S, baru kita close lagi. Oke, sama sebelumnya kita keluar dari sistem. Kita masuk ke compile. Lalu kita make clean.
Sudah itu kita make ya. Dan ini pasti prosesnya akan makan waktu lagi kayak gitu. Jadi harus bersabar aja. Oke, harusnya udah beres ya. Ini sudah make clean ya. Dan make juga. Sekarang kita tinggal sudo minicom. Gitu ya. Nah, ini udah masuk sinunya. Sama seperti sebelumnya. Nah, ini kita langsung nyalakan backend-nya. Dan sama seperti sebelumnya juga, pasti akan makan waktu juga kayak gitu ya. Oke, ini backend-nya udah jalan ya. Nah, ini output yang terjadi gitu ya. Nah, ini karena kebetulan kayaknya proses laptop saya lumayan berat, sehingga tadi langsung muncul seketika ya. Harusnya itu dia akan bertahap juga gitu. Karena kan kita menggunakan white sama signal juga. Tapi intinya seperti ini outputnya nanti itu. Lebah sedang memproduksi madu 1. Madu yang tersedia sebanyak 1. Karena kita mainnya cuma sama N doang. Dan N-nya dikontrol untuk supaya tidak menambah sebelum kembali ke si lebah dulu gitu. Ya. Nah, di sini ada bug yang terjadi ya. Nah, itu kelihatan kan ya. Di sini lebah sedang produksi madu 2. Tiba-tiba lebah sedang memproduksi madu 3. Madu yang tersedia 3, madu yang tersedia 3. Nah, ini yang terjadi terjadinya bug gitu. Kembali lagi ke kemampuan laptopnya masing-masing. Karena proses itu akan selalu terjadi bug selama kita melakukan dia terus-menerus digunakan. Itu hal yang lumrah. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting adalah kode yang kita sudah gunakan itu benar gitu ya. Sehingga outputnya pun akan tetap sampai 10 gitu sesuai yang diharapkan. Cuman pasti pas di beberapa tahap terjadi error gitu. Nah, ini munculnya error di sini nih. Di sini udah ada error. Tapi jumlahnya tetap akan nyampe 10 kayak gitu. Mungkin demikian aja yang bisa saya sampaikan terkait semafor. Teman-teman bisa mencobanya lagi di laptopnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan atau kata-kata yang digunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.